Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Para ikhwan yang ini, mari kita haji bersama kita Fathul Mu'in ala hadiyah sholat menghadapi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnahnya berwudu, wa syurbuhu, ulangi, ada yang perlu dijelaskan. Wa syurbuhu, dan sunnah meminumnya. Si siapa itu? Mutawaddi. Minumnya mutawaddi min fadli wudu'ihi, dari sisaan air wudunya. Li khabarin, karena ada khabar atau hadis. Inna fihi, sesungguhnya di dalam wudu, air sisaan wudu, syifaan, obat. Isimnya inna fihi syifaan, sesungguhnya di dalam sisaan wudu itu syifaan, obat. Min kulli da'in, dari semua penyakit. Luar biasa. Dokter atau ahli obat itu hanya bisa membuat obat, meracik sesuai dengan penyakit analisanya. Flu, Decolgen, ya kan? Rematik, Remasil, ya kan? Kemudian apa lagi? Kepala pusing. Tapi ini air wudu itu obat semuanya. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, satu kesalahan, kekeliruan, gratis lagi. Allah kasih obat yang luar biasa. Saya praktekkan itu, air wudu di keran, sedikit nggak apa-apa. Jangan segelas kembung. Yang penting obat. Kayak minum air Zam-Zam, itu kan nggak harus kembung. Sedikit tapi obat. Banyak ya obat juga, tapi mujarabnya sama, kemujarabannya sama. Kalau Decolgen itu sekian hari, 1 hari 3 kali, ini sekali cukup. Apalagi setiap wudu, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, yang belum dipakai. Tapi di sini ada kan kemarin sudah dua ya, buka kebudu. Asumsi saya boleh itu sisa begini. Ya, bisa dipahami seperti itu, tapi itu air mustakmal ya. Jadi di sini kan sisa wudu itu kan sisa yang belum dipakai
wudu, bukan sisa yang nempel kelebihan. Silakan, tidak masalah. Ya, jadi bisa di situ, bisa dari dikit aja. Ya obat. Ya, jelas ya? Oke. Wa yusannu, dan disunahkan rasul izarihi bihi, nyipratkan nyepretkan air pada pada pakaiannya wudu, pakaiannya mutawaddi, bihi dengan wudu, Kenapa alasannya? Ai in tawahhama, yakni jika menduga-duga, husula maqdarin itu terjadinya terkena kotoran, husulan maqdarin, terjadinya kena kotoran, lahu bagi bisa ya. Kama seperti istadharuhu, menganggap ada atau adanya Syekhuna, guru kita Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami Kira-kira tadi tawahhama husula maqdarin, ada menduga jangan-jangan tadi saya kencing ada cepretan. Iya. Ambil contoh, katakanlah celana. Celana. Kita kan kalau kencing di wastafel itu yang di kantor kan berdiri. Berarti kan sekitar sleting. Jadi ini sleting gitu. Walaupun yang mana, cukup dicepretin aja, ros. Itu dugaan intawahama usul maqdari. Kalau nggak menduga gitu ya nggak perlu. Kayak enggak, orang ada jagaannya, ada dari Mika aman jagaannya. Udah, tapi kalau kita menduga, cepretin aja. Basah dikit nggak masalah. Ya paling burungnya kedinginan. Nah kalau sarung aman, dari atas bawah aman, kan diangkat. Nah itu lain cerita. Tapi tawahumnya jelas. Intawahama. Kalau menduga kuat. Wa alaihi,
Wa'alih dan karenanya atau atasnya, maksudnya atas tadi makdarin itu, yuhmalu dilakukan rasulu cipratannya atau apa namanya? Percikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liizarihi kepada pakaiannya Rasulullah. Ya? Iya. Bihi dengan waktu. Nah. Iya. Yuk mau dilakukan. Kalau Nabi kan pakainya gamis. Tapi kan dalamnya gamis ada sirwal. Ya kan, ada sirwal. Oke ya. Warok'atani dan sholat 2 rakaat ba'dal wudu'i setelah melakukan wudu, ba'dal wudu'i setelah melakukan wudu, ayani bihaitsu tunsabani ilaihi urfan, dengan sekiranya dinisbatkan ya kepadanya urfan secara umum. Jadi sekiranya memungkinkan dilakukan dalam jeda waktu yang tidak lama secara umum. Kalau kelamaan nggak bisa. Makanya habis selesai langsung. Fatafutani maka putus apa selesai habis ya. Fatafutani maka putuslah 2 rakaat itu bitulil fasli dengan sebab panjangnya jeda. Iya. Pagi habis wudu ngobrol dulu. Ya cerita. Ya, ini jadi mutawaliyat. Bersegera berturut-turut. Urfan menurut umum, artinya waktu pandangan umum lama atau sebentar gitu ya. Alal aujub atas pendapat dia. Aujub itu ya baik. Wa inda ba'dihi dan menurut sebagian ulama bil i'radi dengan cara meninggalkannya. Jadi nggak pakai sunnah wudu, sunnah 2 rakaat. Sebagian selesai wudu udah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat ya. Iya, sholat wudu ya, sunnah wudu. Ada syukur wudu ya. Wa ba'duhum dan sebagian lagi ulama bijafa fil aqdha dengan sebab keringnya anggota wudu atau air wudunya. Kalau udah kering nggak usah, udah sholat 2 rakaat. Ya. 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 Yang jelas kayak tadi nih wudu ya, pakai anduk selesai, langsung masuk kamar, sunnah syukur wudu atau rakaat wudu boleh. Ya. Tapi kalau bijafa fil aqdha keringnya itu kering alami dengan sebab udara, angin, ya. Itu lain. Berarti cukup lama itu.
Waqila, dan dikatakan bil hadasi, dengan sebab hadas. Jadi kalau selesai wudu hadas, ya berarti hilang itu sunnah wudunya, sunnah rokat, 2 rakaatnya. Jelas ya? Oke. Wa yaqra'u, dan membaca mutawaddi nadban sebagai sunnah hukumnya. Wa yaqra'u, dan membaca si mutawaddi waktu sholat, ya. Nadban sebagai kesunahan fi awali rak'ataihi, awalai. Jadi di pertama, di antara kedua, awalai rak'ataihi atau ula rak'ataihi, ya. Jadi yang pertama dari rakaat ba'dal fatihati, setelah surah al-fatihah. Lalu bacanya bukan dari juz amma, tapi yaitu dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Nanti dilihat di Qur'annya ya. 64 An-Nisa. An-Nisa 64 sampai ila rahimah. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma astaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Itu An-Nisa 110. An-Nisa 110. Nah, nanti dihafal, kalau nanti kita dipraktekkan itu. Hah? Iya. Iya. Tapi kalau yang pertama terpotong, ayatnya enggak lengkap. Lengkapnya wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Itu sebelumnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Itu ayat 64 An-Nisa. Nah, surah apa? Rakaat yang keduanya itu ayat 110-nya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Jadi gini. Jadi begini, dengan 2 rakaat itu kan tadi kita kan waktu habis wudu baca doa juga, ya. Kemudian waj'al bitahiri. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, ini ceritanya ada persoalan masalah ketika Nabi kaitan dengan air, pengairan. Ya, pengairan irigasi. Nah, ada seorang sahabat itu masih kerabatnya Nabi, posisi lokasi tanahnya lebih dekat dengan sumber air, lalu ada sahabat Ansor agak ke sana. Nah, bagaimana cara mengairi air ini?
Maka kata Nabi, kamu yang dekat duluan, setelah itu alirkan ke berikutnya. Itu akan irigasi begitu. Bukan yang jauh dulu. Yang dekat sudah cukup, tutup, lalu alirkan sebelahnya, sudah cukup, tutup berikutnya. Berurut. Kaum Ansor nggak terima. Yang jauhan. Wah, ini Nabi menangin saudara. Itu akhirnya kata Rasulullah, sudah kepada saudaranya itu penuhi saja sampai luber yang dekat. Kalau sudah luber baru alirkan. Begitu. Nah kaitan itu maka sahabat-sahabat ini masih bisa ada kesempatan minta ampun pada Allah karena melawan keputusan Nabi. Itu salah satu riwayat. Ya, saya kira itulah. Apa? Iya. Ya. Pernah juga itu Nabi ditanya oleh Abu Thalha kaitan dengan zakat kurma panen. Nabi diminta pendapat oleh sahabat tadi, gimana Rasul zakat kemana? Kata Rasulullah, berikan kepada keluargamu yang susah, utamakan. Setelah itu baru lingkungan. Jadi kalau antum punya saudara susah, zakatnya utamakan itu. Jangan orang yang bukan hubungan kerabat. Nanti apa kata dunia? Kamu enak punya saudara kaya. Tuh, zakatnya banyak sama orang-orang. Iya, sama orang sama kita mah enggak. Fitnah kan? Jadi fitnah itu. Makanya Nabi ngutang gitu. Kaum kerabat dulu, baru orang. Iya, saya kan kalau ada zakat sedikit, ya kirim sama keluarga dulu di kampung sama yang di sini. Adik ipar atau adik apa gitu. Baru tetangga yang lain. Itu pun nominalnya beda, besaran kepada keluarga. Jadi ulah poho eta. Ya. Kan nanti orang lain kan punya saudara juga. Nanti akan ada sama yang seperti itu. Dia akan utamakan familinya. Ya, memang harus ngopi dulu. Kalau nggak ngopi ngantuk. Wa fi tsaniyati wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah ila rahimah. Faidah yahrumu tatahhuru bil musabbali lisyurbi. Yahrumu haram hukumnya at-tatahhuru bersuci bil musabbali dengan menggunakan air yang diwakafkan atau disiapkan sabilillah. Sabilu hal-hal tahlilatan gitu kan. Sabilillah buku wakaf gitu, wakaf. Lisyurbi khusus untuk minum. Misalnya dulu zaman saya kecil di jalan itu depan rumah orang ada padasan, bukan padasan, gentong, ada gayungnya. Di situ buat minum, gayung dari batok kelapa. Jadi buat minum. Dulu orang dulu sosialnya luar biasa. Ya sekarang beli, aku aja 500. Dulu begatis dulu mah. Ya. Nah, itu kalau digunakan untuk wudu nggak boleh. Itu orang muwakafan untuk minum, itu nggak boleh untuk wudu. Haram, ini haram. Ya, ya, artinya begini, menggunakan itu haram, sholatnya sih sah saja, tapi akan mengurangi pahala.
kalau nggak tahu ya itu ya masalah orang nggak tahu rufi'al qalam. Ya kan? Hadisnya begitu. Ya. Wa kada bima'in. Nih, ada lagi pertanyaan yang persoalan ini jawabannya nih. Wa kada dan begitu juga haram bima'in bersuci dengan menggunakan air juhila yang tidak diketahui haluhu hal yang sesungguhnya. Ini untuk apa ini? Nggak jelas ya. Ya kan? Itu juga haram, nggak boleh. Alal aujah ya, menurut pendapat yang lebih baik. Wakada dan begitu juga haram hamlu syai'in memindahkan sesuatu atau air maksudnya minal musabbali ya, dari air yang diwakafkan untuk minum tadi ila ghairi mahallihi ke selain fungsinya, tempatnya, fungsinya. Jadi gini, ini air banyak, ambil aja dah buat di rumah, maunya kan? Dan itu sering terjadi di setiap masjid atau musola dan dilakukan oleh tetangganya. Ya, apalagi kalau air macet, lagi macet mati keran, ya kan? Itu akan jadi persoalan itu. Nah itu nanti ketua masjid yang kasih tahu. Kalau izin ditahu. Ya. Tapi kalau air masjid itu kan istilahnya bukan tanah, bukan diwakafkan itu, ya dijariahkan. Ya, jadi itu. Maka itu kita harus hati-hati betul. Jangan menggunakan air masjid baik kita lupa baca Fatihah untuk Haji Kumaidi ya. Hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau iman mungkin 3 hari atau mungkin 7 hari kita nggak tahu. Ya, kalau 7 hari Kamis depan masih bisa. Ya, tapi Kamis ini beliau kontak dengan saya. Ya, saya bilang boleh kalau saya majukan gitu kan. Baik, ini informasi untuk Amin yang hari wasyurbuhu min fadli wudu'ihi inna fihi syifaan. Ya, syifaan itu. Jamakan syifaun. Syifaan. Ya. Oke. Saya ulang lagi, wa kada hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahalli. Jadi difungsikan untuk yang lain enggak boleh, ya. Dikit aja Pak, buat ini ngucek-ngucekin ini. Ya, harus izin. Izin itu. Makanya saya terusang saja ketika Idul Kurban saya jelaskan tidak boleh menggunakan air masjid untuk membersihkan usus jeroan sapi, tidak boleh. Kecuali dibayar rekeningnya oleh si kurban. 7 orang bayar. Berapa sebulan ini habisnya? 300, bayar 300. Tapi kalau enggak boleh. Itu salah guna itu namanya. Yang makainya yang salah. Saya sudah 5 tahun yang lalu saya tanamkan itu. Hah? Oh enggak. Itu jangan dimaklumkan, itu salah guna. Ya. Ya. Kebiasaan. Nah, terus menaruh
bungkusan atau bingkisan daging kurban itu di masjid. Nggak boleh. Haram itu. Pak, ini kan dibersihkan. Iya, sebelum Anda bersihkan, Anda ngotori dulu, menajisi dulu. Itu haram itu. Nggak boleh itu. Nggak boleh sembarangan. Ya? Nah itu, antum semua punya tugas. Kalau memang tempatnya itu kecil, tempatnya di dia tempat gang. Kalau nggak tahu jalan informasi, kita juga ada kebiasaan dulu, tapi kalau hilang. Kalau sekiranya tidak sanggup panitia, jangan melakukan. Kembalikan pada yang punya. Dan itu afdolnya yang motong kurban yang punya. Kalau kita mau siap jadi panitia, bantu sifatnya, nah harus jaga. Masa sekian orang nggak bisa ngawasin? Nah, kalau untuk panitia kurban itu kan dasarnya karena ada hadis waktu itu Rasulullah nyuruh Aisyah minta tolong tetangganya suruh motongin kambingnya. Boleh, yang kurban siapa, yang motong siapa, itu boleh. Iya, tapi kalau Qur'annya amil ada nasnya itu. Jadi itu makanya kebolehan identik dengan bikin panitia amil zakat. Nah itu nanti akan dipersoalkan. Saya minta sama Komisi Fatwa di sini karena ada aturan main bahwa sesungguhnya amil zakat itu harus legal. Legalitas itu dari pemerintah. Pertanyaannya, masjid pernah nggak dapat legalitas SK? Itu, ya kan? Saya diskusi dengan Kiai Zulfa, dengan Fatwa Hari di DKI itu. Tapi ini kan sesuatu yang benar dilakukan oleh mereka sesuai aturan agama, asnafnya yang akan terima. Tapi legalitasnya amin itu boga. Maka diakalinya apa? Pemerintah yang paling rendah adalah kelurahan. Pak Lurah bikin SK. Pertanyaannya, pernahkah selama ini Lurah bikin SK? Itu salah orang sih kok nilai semua. Bukan digaji dia benar. Ya. Yang penting walaupun legalitas tidak resmi seperti formal, legal formal, tapi seragama dia memenuhi aturan. Kan itu aja. Yang penting aturan. Itu kan nggak bayar air itu yang beban. Saya sebagai komisi namanya nanti dari sekolah. Nanti dari sekolah tapi yang namanya. Kemudian saat itu status itu bagaimana kalau dibayarkan dari komisi itu bayar air? Oh ya. Sekarang begini, yang saya sudah praktekkan selama ini, orang yang berkurban sapi itu 7 orang, yang sudah mutorid, jarang sapi sendirian jarang. Katakanlah sendirian atau 7 orang sama aturannya. Operasionalnya itu 1.400.000 satu sapi. Jadi kalau 1 orang ya segitu. 7 orang berarti kena 200-an. Jangan sampai nanti dari hasil jual kulit buat operasional itu nggak boleh. Karena kulit semua harus habis. Kecuali hak saya kulit 3 orang, ya udah kita sepakat dijual. Lain cerita itu yang haknya. Tapi kalau yang kurbannya nggak boleh begitu. Nah makanya yang motong dari operasional untuk jadi itu nanti mereka makan apapun bebas, nggak terhalang oleh hukum tadi. Itu. Nah sekarang andai kata yang motong berapa 100.000 kasih dari uang 1.400.000. Nah kemudian misalnya yang netel ya itu dikasih. Rokok ya silakan, kopi ada di situ. Makan nasi bungkus dari situ. Iya, saya kasih syukuran dia. Panitia corona pertama ambil Pak. Jadi setelah masak, kalau sudah makan dia yang bisa makan, jadi gimana? Ya.
Iya, itu nggak boleh, nggak boleh. Lalu hak siapa? Ya, hak siapa? Kecuali hak sepakat kita panitia 20 orang, satu orang 1 kilo, 20 kilo. Ambil 20 kilo buat makan bareng, nggak masalah. Nggak ada apa, sudah bagian dia. Karena begini, panitia kurban itu bukan pemilik, jadi tidak boleh berbuat semena-mena. Bahkan gini, misalnya antum kurban, saya panitia, selesai dipotong, kan saya dapat operasional 1.400. Pak, ini sudah selesai, silakan Bapak mau bagi, ambil berapa, silakan. Kita hanya membantu motong. Nah, tapi kalau sudah serahkan sama Bapak saja diatur. Nah, kita ngitung per RT berapa nih dapatnya. Nah, kalau masjid ada satu-satunya misalnya 1 ekor. Sedangkan 1 RW 400 kakak, 400 cukup. Utamakan RT yang kurban. Warga yang benar sekitar tempat tinggal antum. Jangan lompat. Nah, ada di tempat saya, dia ikut kurban bersama-sama 7 orang. Begitu sudah dibungkusin, dia ambil hak dia, dipindahkan ke Bekasi. Padahal dia di situ. Berarti dia punya kurban nggak ada di tempat lingkungan dia. Itu dolim itu. Ya dolim itu. Masa di Bekasi nyampe yang sebelah memang nggak dapat. Itu ya harus diarahkan. Nah, terus dulu begitu, saya jelaskan kandang penampungan kambing, sapi itu dekat dengan masjid, itu baunya otomatis, amoniaknya itu. Saya usir. Kenapa? Itu hadis mengatakan kalau bau sampai ke masjid, itu malaikat di masjid itu meriang. Iya. Merindukan yang sayang. Gak boleh. Jangan itu. Gak boleh, steril. Kalau meriang seperti Jadi itu gak boleh itu. Iya. Jadi gak boleh. Masjid, musola untuk tempat penampungan. Iya. Oke lah. Kelemben roti-roti. Sing bien saya kira ini. Tapi tidak termasuk al-darurah itu maksudah. Al-darurah itu maksudah yang masuk di sini. Oh enggak. Karena masih ada tempat lain. Kenapa di garasi mobil yang nggak ditempatkan? Kenapa di garasi ini nggak bisa? Kan ada. Di gang bisa. Di gang itu bisa. Jadi karena itu ya harus hati-hati. Kalau nggak sanggup, ya jangan ngerjain. Simpel kan? Ya, jadi tuh, apalagi? Nggak susah kok, asal antum ngatur, ada dasarnya, selesai. Iya, bisa. Kan gini. Orang hajatan aja bisa nutup gang kok. Ini juga hajat besar ini. Kegiatan sosial untuk masyarakat. Kenapa nggak bisa nutup jalan? Pagar. Ya kan? Ya, oke. Ma'aman tadhab. Ma'aman. Oke. Balik salam ila ahli. Ya. Kita sekarang gunakan berwacana sampai jam 11. Kan 02.
Up to me. Oke? Ma syi'tum wa ma syi'na. Baik. Jadi itu sesuatu yang harus kita terapkan. Jangan sampai lalu kita biarkan. Ya. Dulu saya di jauh ini, Pak, setahun sekali lah Pak. Loh, berarti ente setahun sekali bikin dosa. Mau? Simpel saja Pak. Simpel. Bayangkan, itu masjid dari mulai latar depan sampai pengimaman hampir semeter lagi itu penuh dengan kresek. Sampai karpet dilipat. Saya pas mau sholat duhur, ya Allah ya Rabb. Biasanya itu setiap tahun saya nggak pernah ngontrol itu. Tumben itu saya kok coba. Wallah kok begini. Pak di atas lantai 2 Pak sholatnya duhur. Di atas saya mikir, ini kalau saya ngomong sekarang nggak tepat ya. Ini lautan sedang deras. Akhirnya oke lah, saya cari waktu. Begitu saya cari waktu, pas di ngaji saya, judulnya kita memahami dosa bersama. Kenapa dosa bersama? Yang tahu tidak ngasih tahu, yang tidak tahu tidak mau tahu. Biasanya itu terus ayatnya, hadisnya selesai, klik, sekarang jauh tempatnya. Jadi kira-kira dari masjid itu pemotongan pakai tenda kira-kira 5-6 meter lah. Terus kaitan air masjid saya jelaskan. Ini sudah dikhususkan untuk wudu, kencing atau tahur lah. Jadi yang sampai itu yang lain, termasuk untuk air membersihkan khusus jeroan. Enggak boleh. Awas ya, Al-Hidayah. Kalau memang terpaksanya harus pakai air masjid, bayar. Keluarkan dana. Ya. Nah itu begini, si pengorban itu harus kena beban. Jangan kemudian tuh saya udah ngasih. Jangan. Ya. Oh, naruh kandang. Iya, kandangnya berarti di luar dari tempat itu. Iya. Ya. Betul. Sip. Itu bisa diatur lah, teknis itu. Oke ya. Faidah yahrumu at-tatahhur bil musabbal sudah ya. Wal yaktasir dan harus membatasi air mutawaddi'u orang yang berwudu. Hatman harus air wujuban wajib. Kata orang Prancis kudu kata ulah henteu ya. Jadi yahrumu tatahhuru bil mus'e pas itu lagi. Wal yaktasir ail mutawaddi hatman ay wujuban. Ala ghuslin atas basuhan au mashin atau usapan wajibin yang wajib saja dibatasi. Jadi kalau sunnah kan 3 kali, tapi ini cukup 1 kali, yang penting wajibnya saja. Ya. Kenapa nih? Nanti ada alasan di belakang. Ai fala yajuzu, yakni tidak boleh tahrifun, menigak-kalikan, wala ityanu sa'iris sunani,
Itu kan mudhaf ilaih kan? Wala idyanu sa'iris sunani, dan tidak memenuhi semua sunnah-sunnah. Tidak memenuhi semua sunnah-sunnah. Tidak harus semua gitu. Karena tidak yang wajib saja. Ya, jadi sunnahnya enggak perlu lagi. Kenapa? Lidhaiqi waqtin. Nah, ini alasannya. Lidhaiqi waqtin, karena sempitnya waktu. Ya. Kalau musim panjang apa? Nanti waktu apa ini maksudnya? Ya, cuma yang wajibnya saja. An idrakis salati kulliha fihi. Dari melakukan sholat seluruhnya fihi, dalam waktunya sholat. Jadi begini, kita asar kan jam berapa? 3:30 ya. Ini mepet ini, sudah mau jam maghrib. Jam 6 lah katakanlah ya, jam 6 katakan gitu. Ini kalau saya 4 rakaat asar harus di waktu asar, belum sampai ketemu adzan maghrib, dipercepat. Wajibnya saja, nggak perlu agak nyantai, muka 3 kali, ya kan, tangan 3 kali, iya, kumur segala macam, cuci tangan dulu dan sebagainya. Jadi waspada itu dengan waktu. Oh, kesian, udah. Sehingga ketika sholat pun nanti Anda bisa mengurangi yang sunnah. Katakanlah wajibnya kan Fatihah. Sudah Fatihah saja. Ngejar waktu sholat, keburu menunggu apa? Keburu kedatangan maghrib. Fatihah saja. 4 rakaat Fatihah semua. Saya kalau sunnah qobliyah, sunnah tahiyatul masjid kalau subuh, Fatihah saja, karena sudah lambat. Kan ada jamnya tuh. Wah, sudah diatur nih pakai jam elektrik. Wah, bisa nih, masih bisa. Fatihah saja. Begitu salam terakhir, Allahu Akbar, titit. Karena kalau sudah dirubah dari situ, saya takut dibilang zalim. Itu waktu sepakat kita bersama. Itu aja. Ikhtiar saya begitu. Ya, jangan diselipin ya. Baik. Kama sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu, sebagaimana keterangan yang telah menjelaskan bihi dengan pendapat tadi bidwati waqtin Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi wa ghairuhu, dan yang lainnya. Wa tabi'ahu, dan mengikuti Imam Al-Baghawi, wa tabi'ahu, dan mengikuti pendapat Imam Al-Baghawi, al-mutaakhiruna, ulama-ulama terakhir. Berarti setelah Baghawi ya abad berikutnya ya, sampai sekarang termasuk kita ngikutin. Ya, ittiba. Karena kita tahu kenapa ikut Baghawi, alasannya tahu. Kalau taklid itu kan nggak tahu alasannya. Makanya ittiba. Makanya tabi'ahu itu. Ya, kayak kita Rasulullah ittiba karena baca hadisnya, baca khabarnya begitu. Lakin afta, tetapi afta Imam Al-Baghawi telah berfatwa. Lakin tetapi afta Imam Al-Baghawi telah berfatwa fi fawaitis sholati, di dalam hal ketinggalan sholat, waktu sholat,
lau akmala, kalau menyempurnakan, lau akmala sunanaha, jika menyempurnakan kesunahannya, bi ayyatiha, dengan melaksanakan sholat, walau lam yudrik, walaupun musolli itu tidak mendapatkan rakaat yang terakhir. Begitu 3 rakaat, rakaat ketiga Allahu Akbar, udah maghrib. Karena dia menyempurnakan sunnahnya, wudunya, akmal itu tadi terus, sehingga pas sholatnya ada 1 rakaat sudah keluar dari waktu sholat itu sendiri. Boleh. Kan ada hadis mengatakan walau adroka sholatan rakaatan, misalnya faqad adroka sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sudah sempurna 1 rakaat, yang sisanya belum, sudah termasuk. Kalau ya mana? Ya, oh ya. Ya, walaupun walaupun yudrik lam yudrik, musolli tidak mendapatkan rakaat yang terakhir. Bukan. Walaupun si musolli itu tidak menemukan rakaat yang terakhir, sudah keluar. Ya, di syarahnya begitu. Ya, jadi ada fatwanya seperti itu. Jadi ada sedikit berbeda, tetapi karena masih 3 rakaatnya masih selesai, atau subuh misalnya, ya, 1 rakaat masih di dalam subuh, 1 rakaat sudah keluar. Jadi man sholat rakaatan faqad sholat. Siapa orang yang akan sholat baru 1 rakaat, itu sudah ketemu sholat, cukup. Bukan menjelang apa? Syuruk. Ya, syuruk. Kalau zuhur yang menjelang asar. Kan pernah ada, Rasulullah pernah itu sholat zuhur 1 rakaat, 3 rakaatnya asar. Iya. Man adraka minas shalah faqad adraka shalah. Begitu, ada hadisnya begitu. Ada beberapa maromah banyak. Baik. Ya, terus ya, masih ketemu. Tapi kalau dalam subuh Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketemu itu. Iya. Saya bukan sekali 2 kali, pernah begitu soalnya. Bukan, gini, kan gini. Tidur itu kan kadang kita terlihat terpules. Ah, terima kasih sadar kan tidur. Kalau tidur gerayangan bisa sadar gitu. Pura-pura, sorry mah nggak sadar. Jadi gini, saya mencoba mencuri kesempatan. Ya Allah, masih ada sekitar 1 rakaat ini. Udah buru-buru anak besok. Bener, begitu saya bangun, Allah, nggak apa-apa lanjut. Karena saking pengen memanfaatkan sholat
tahajud. Kan wa minal lail. Bukan fil laili ya. Minnya min tab'id. Jadi wa minal laili masih ada lailnya tuh walaupun serakaat. Ya. Ya, semuanya kembali pada Allah dan ya, Ar-Rahman Rahim kan. Wa qad yufarriqu dan terkadang memisahkan bi annahu basunya fatwa itu fatwa bi annahu afta tadi thumma ishtaghala bil maqsud. Jadi gini, difarik itu ayu fariqu baina ma huna wa baina ma dzakaru hunak. Jadi kadang beda Imam Baghawi itu yang difatwakan dengan yang tidak difatwakan. Ya ada beda, tapi nggak bertentangan lah, beda dikit. Ya. Tsumma ishtaghala bil maqsud, yang kemudian terlena dengan yang dimaksud tadi, pokok masalahnya. Kok gimana Baghawi? Kemarin begini, saya begini. Ya sudah, pilih aja yang mana. Gitu ya. Fakana maka adalah hukumnya itu maka hukumnya tadi itu artinya mempersingkat tadi yang wajib aja kama law madda fil qiraah dan tadi maka hukumnya sama seperti hukumnya kalau memanjangkan dalam bacaan. Jadi begini, kita kan kalau bacaan kan Fatihah harus. Kalau sekiranya satu rakaat tidak keburu, satu rakaat Fatihah itu sampai surah yang lain, putus Fatihah saja. Maka saya kalau qobliyah subuh, masih Fatihah saja sudah. Yang pokoknya saja. Terawih ya. Iya. 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 Baik ya, itu begitu. Jadi nggak cukup nih waktu. Fatihah saja, yang pokoknya saja bacaan. Makanya nanti kalau ya saking banyak hafalan Quran, ya kalau kita sholat ya hitung sendiri aja. Ini kira-kira kalau baca ini nyampe enggak nih? Keburu enggak? Atau gini, ini kan kadang dibilang tumakninah itu kan antemnya berlebihan. Tumakninah itu kan yang penting bacanya sudah dibaca lengkap, tartil selesai. Ini kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya harus tahu waktu berkira Ustaz. Iya. Betul. Ya, jelas ya. Oke, jadi kadang kan ada orang takbirnya bersama, qobliyah nih. Yang satu lama banget ini, yang satu diikuti bagus. Apa sih yang dibaca itu? Itu kadang-kadang begitu kan. Akhirnya muadzin mau qomat belum selesai. Aduh. Tapi saya sudah kasih tahu di tempat saya gitu. Jika sudah titik qomat. Nah, walaupun yang sholat tinggalkan. Enggak. Itu karena dia tidak punya perhitungan. Kita sudah hitungan. Nah, cuma nanti imamnya enggak ujug-ujug takbir ihram, tengok lagi gitu ya. Ya. Tetap qomat tetap dilakukan walaupun tidak langsung mutawaliyat dengan takbiratul ihramnya. Itu bijaksana, jangan bijak sini. Ya.
Jadi itu komat itu untuk berikan pelajaran, berarti udah waktunya komat. Baik ya, oke. Nah, sekarang gini, tadi kan sudah jelas mempersingkat orang wudhu harus ya, yang wajib saja. Alasannya lidulmi waktin, ya sempitnya waktu. Berikutnya auqillati ma'in. Nah, yang kedua atau sebab sedikitnya air, terbatasnya air. Ini air ledeng lagi mati nih. Dulu kan sering begitu, sekarang lancar ledeng itu. Alhamdulillah ada reformasi. Auqillati ma'in atau sedikitnya air. Bihaitsu dengan sekiranya la yakfi tidak cukup air tersebut, la yakfi tidak cukup air tersebut illal fardhu kecuali hanya membasuh atau usapan yang wajib saja, usapan kepala, ya kan? Ya, cukup satu kali saja. Ya? Oh, lain cerita. Kalau ya, kalau antri beda, bukan giliran. Kalau antri, maksudnya oh ya, iya iya. Iya iya. Nah itu namanya darurat, bukan sebab ulah kita, ada sebab lain, sebab maridah itu. Ya, andai kata dia belum saya kita tunggu, nanti kita dapatnya hanya serakaat ya, adrokas salat apa? Yang mungkin dapat imam masbuk misalnya, ya itu risiko. Makanya disunahkan wudhu itu dari rumah, jaga wudhunya langsung ke masjid. Nah, itu darurat namanya. Ya, jadi itu terlambatnya bukan karena sengaja. Ya, baik. Ya, betul. Falau kana mahumaun, dan kalau ada besertanya air layak fihi, maka kalau ada ma'hu beserta mutawaddi itu ma'un air, namun layak fihi tidak mencukupinya, litatimmati tuhrihi untuk menyempurnakan kesuciannya, in thallasa jika menigak-kalikan, au atas sunana atau memenuhi kesunahan, au ihtaja atau menginginkan ilal fadil kepada sisa air, li'atsi muhtaramin karena hausnya hewan yang dimuliakan, ya untuk kambing ya, untuk sapi minum embek ya, ya. Haruma maka haram isti'maluhu menggunakannya air itu fi syai'in minas sunani dari yang sunnah-sunnah. Ya, jadi kita juga berbagi dengan binatang. Ya, tidak boleh mau mati bodoh amat bagi wudhu. Ya, artinya yang muhtaramin. Yang muhtaramin kan ya berarti yang halal ya. Ya enggak lah. Ya. Tapi kan pernah dulu itu
Nabi menyiapkan untuk anjing yang meleleh-leleh itu, tapi itu kan airnya banyak. Nabi menyiapkan enggak sedikit itu dikasihkan, bahkan ditayamum. Boleh ya. Ya, muhtaram. Ya, muhtaram itu dalam arti ya. Iya, iya. Oke ya. Mana tadi? Wakada dan seperti pula hukumnya yuqalu dikatakan fil ghusli di dalam mandi junub. Ya mandi junub sama, tidak harus sempurna, yang penting sudah merata selesai. Ya. Tapi kalau dilapatnya bisa. Ya? Dilap. Oh, yang namanya awal itu harus sayanul ma'i. Mandi itu harus mengalir airnya. Iya. Kalau nggak ngalir bukan mandi namanya. Musab ngepel. Ya. Makanya kalau lagi air pam mandi, air pam mati, jangan macam-macam dah pokoknya. Puasa dulu. Terus ya, mana tadi? Wana deban. Betul ya? Wana deban dan karena kesunahan. Alal wajib atas membatas yang wajib bitarkis sunani dengan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya. Lidroki jama'atin. Nah, ini berikutnya karena untuk mengejar waktu jamaah. Lam yurja wairuha, yang tidak dikehendaki selainnya berjamaah. Jadi itu supaya ngejar jamaah jangan sampai habis, ya kita yang sunnah-sunnah ditinggal dulu, yang wajib pokoknya saja, ya. Bahkan dikatakan sunnah malah. Kita begitu itu disunnahkan karena mengutamakan yang wajib. Ya sunnah. Ya, dengan cara meninggalkan yang sunnah-sunnah tadi. Bahkan disunahkan, kenapa? Karena contohnya Nabi, ada contohnya Nabi, kan itu. Di khobarin tadi di atas. Nah itu rusak namanya itu. Ya. Naam. Nah, ya betul. Sesuatu yang sunnah wudu qila diwujubihi, nah, dikatakan wajib. Kadangki seperti gosok-gosok itu kan sunnah. Yang bagi siogyanya takdimu mendahulukan apa ini namanya? Mendahulukan yang sunnah. Sorry. Mendahulukan yang wajib alaiha. Ya. Nabi Roma marra min nadbi taqdimil faid
bi'udrin 'alal hadirat. Jadi begini, yang bagi takdimuhu, mendahulukan yang tadi itu apa namanya, yang wajib, alaiha, atas jamaah. Jamaah kan sunnah, yang wajib dulu. Contoh begini, ketika kita berwudu itu kan ada sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan, walaupun hanya satu kali misalnya, ya. Tapi andai kata dikerjakan, ini bakal ketinggalan jamaah nih. Nggak apa-apa, utamakan yang wajib dulu. Selesai dulu itu soal apa, wudu yang dengan benar. Walaupun tidak sunnah kita ambil, taslis atau yang lainnya. Karena mendahulukan yang wajib itu bisa meninggalkan yang sunnah, menunda. Nah ini nanti sejalan nadhira ma marra min nadabil taqdimil fa'id bi'udrin 'alal hadirat. Sejalan dengan pendapat yang telah lalu min nadbi taqdimil fa'id, dari kesunahannya mendahulukan sholat yang tertinggal, qadha, bi'udrin, dengan sebab udzur. Jadi kita ninggalin sholat itu kan uzur, misalnya perjalanan nggak berhenti dan lewat, ya masuk asar, duhurnya nih. Nah disunahkannya mendahulukan duhur dulu, sholat duhur baru nyambung ikut sholat asar dengan jamaah situ, walaupun kita ketinggalan. Itu begitu. Ya, jadi bisa jadi mendahulukan yang sunnah walaupun mengakhirkan yang jamaah. Yang wajib. Ini mendahulukan ini yang wajib dulu, kemudian yang sunnah. Jamaah kan sunnah. Nah, jadi sholat itu yang putus ya dulukan dulu. Kita nyampe nih, ngejar waktu biar asar di masjid anu. Waduh, udah adzan. Ya, kita wudu biasa, santai saja. Selesai wudu, dia qomat. Ya kita sholat sendiri, sholat zuhur. Selesai zuhur, baru kita jamaah sholat asar walaupun masbuk, gitu. Jelas ya? Iya, ada begitu. Tapi yang betul, yang bagus seperti ini. Iya, disunahkannya begitu. Disunahkannya supaya yang ketinggalan dulu. Jadi kita mengutamakan, jadinya memprioritaskan sholat yang sebenarnya, gitu ya. Oke. Wa in fatat, dan sekalipun tertinggal jamaahnya, bahkan sampai tertinggal, wah asal nggak ikut sama sekali, nggak apa-apa, ya asal sendiri, bisa ini kan hafal. Wa in fatat, pun sampai habis jamaahnya. Iya. 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 Iya, nggak apa-apa. Ini kata Fathul Mu'in. Enak ya. Jadi itu sunnah yang lain. Dari sunnah mendahulukan. Sunnah jamaahnya ketinggalan, tapi mendahulukan sunnah juga. Terus ya? Oke. Tatimmatun. Tatimah itu sempurnaan, melengkapi. Ya. Yatayammamu, bertayamum, anil hadatsaini, dari dua macam hadas, hadas besar dan hadas kecil. Kita tahu kan,
Hadas besar tahu. Nah, tayamum. Ya. Nah, kalau Mas Subur belum apal itu dia. Hadas besar. Iya. Tak kenal. Jadi hadas besar ya tayamum karena nggak ada air nanti. Atau hadas kecil sama tayamum. Prakteknya tayamum sama. Ya, satu dorbatan untuk wajah, dorbatan akhar yadain. Cuma niatnya beda. Nawaitu lirafil hadasil akbar. Nah, itu kucing namanya itu. Nah, yang kedua lirafil hadasil asghar. Istibahatis shalah. Lifaq dima'in, nah ini disebabkan karena tidak adanya air. Gitu. Au khaufi mahdzurin, atau takut bahaya, ada air bahaya. Min istimalihi, dengan menggunakan air. Ini bahaya nih, saya ini karena air nggak boleh Pak Dokter nih. Sakit ini nggak boleh, bapak koreng apa nggak boleh ini. Ya, nah kemudian tayamum dengan apa tayamumnya? Biturabin tahurin. Ini jauh ke sana nih. Rujukannya Pak, nyambungnya. Tayamum apa? Tayamumnya adalah biturabin tahurin. Tadi kan alasnya disebutkan al-khobmaturin istimalihi, baru nyebutin dengan tayamum dengan debu. Ya itulah, hati-hati makanya. Biturabin tahurin. Lahu hubarun. Nah ini nih, lahu iku baginya hubarun utawi apa namanya itu debu. Jadi turab itu tanah, tapi yang punya debu ya sudah jadi debu yang nempel tembok, di kaca itu turab. Namanya turab ya. Ubar. Turab. Iya. Hah? Di mana? Oh. Kalau yang ditempel di dindingnya pesawat ada, karena gubar itu akan berjalan bersama angin atau udara. Ketika pintu pesawat ada kebersihan itu masuk itu angin dari luar, ya bawa debu lah. Ya, ini nggak ada debu, ada debu selagi ada pintu terbuka. Ya, ada gubar. Nah, tetapi ada yang simpel saja gini. Ya, ini kan barusan kita baca. Ya sudah, selama perjalanan Jakarta Jeddah nggak usah sholat, dikodok nanti di sana. Kan sengaja, ada di udrin, ada di luari udrin. Ya, udah, itu paling satu waktu ditinggal. Kalau habis subuh berangkat, iya. Sampai sana kan asar 9 jam 10 jam asar masih keburu di sana. Jadi duhurnya dikodok di sana. Tapi namanya ini perjalanan jamak takhir musafir. Jamak takhir. Ya karena ada alasan tidak nempel di tanah. Tapi ada yang mungkin bisa. Sekalipun itu pesawat asalnya enggak, gini. Artinya kalau tingkat Masjid Al-Hidayah tingkat itu kan masih nempel tanah. Kemudian kalau naik bus di kereta masih nempel tanah. Ini kan di atas awang-awang. Ya maksudnya pesawat itu kan awalnya dari tanah. Oh, kalau bahan sih dari mana? Ada pendapat begitu. Makanya simpelnya gini aja, nggak usah repot musafir, jamak saja nanti.
Ya. Nah, di jamak tidak ketemu, asarnya masih di jalan karena parkir atau transit. Maghrib ya jadi kodok lah. Kodok, duhur asar di kodok. Iya. Kalau keburu waktu yang keduanya jamak jamak. Jamak taksir boleh, jamak takdir juga boleh. Kosor. Ya. Dan ini dua-duanya ngomong kan. Jadi gini, andai kata kita jamak takdir atau jamak takhir, itu berarti rakaatnya sempurna. Kalau taksir dipakai dua-duanya, dikosor, berarti rakaatnya tidak full. Kan boleh. Nah kalau misalnya pesawat dari sini jam 9, habis zuhur hilang waktu. Asar mungkin bisa nyampe. Begitu asar, sebelum asar transit di Abu Dhabi. Udah tinggal dikit lagi kan? 2 jam nyampe. Alasannya ya orang uzur, alasan bisa penumpang dan sebagainya. Nah berarti kan asar bakal hilang nih. Sementara maghrib jamak hilang sudah kan? Ya kodok. Nah kalau di situ transitnya lama, tapi kan nggak mungkin turun. Kalau keluar nanti ditinggal. Darurat lah. Kecuali pesawat pribadi. Nah, benar. Mau sejam silahkan. Tapi kena cas. Transit itu kena cas parkir. Makanya ada penerbangan ekstra. Itu nunggu di sananya pas jam berapa kosong. Kalau nggak bisa datang, nggak boleh masuk. Makanya jadi ditunda di apa istilahnya landing apa di istilah penerbangan apa itu delay itu berapa jam sesuai kesempatan di sana. Pernah saya umroh tahun 2017 itu begitu berangkat ke bandara Garuda padahal tapi extra flight ya, jadi itu tambahan. Jadi bukan yang Garuda rutin jadwalnya di luar itu karena padatnya umroh. Begitu saya sampai niatnya tadi habis Isya mau berangkat ditunda, di delay. Kenapa? Di sana ruang parkir penuh. Tapi kalau di jadwalnya rutin nggak boleh ada parkir yang lain karena hak kita. Gitu. Nah itu sampai nginep di Dadap itu hotel Dadap semalaman. Besok paginya baru berangkat. Karena saya udah oke. Free parkir, udah sisa. Ya, oke ya, ini pengalaman. Iya. Wa arkanuhu dan rukunnya tayamum niyatus tibahatis sholat. Niyatus tibahatis sholat, niat kebolehannya sholat. Niat kebolehannya sholat. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Ya, jadi setelah tayamum boleh sholat. Kalau enggak tayamum enggak boleh sholat. Listibahatis sholat. Al-mafrudati yang difardukan atau yang diwajibkan. Binaqlit turabi dengan bersamaan memindahkannya turab. Yang bedanya kita apa itu? Wudu. Kan niatnya kan pas air di kepala, basuh muka, sama itu juga. Hah? Oh iya, makrunatun. Nah, yang disertai, yang dibersamai, dibarengi itu makrunatan itu. Di halih dibarengi binaqit turabi gitu. Ya. Dengan bersamanya pindahan turab. Jadi
Niatus istibati sholati makrunatan binaqlit turab wa mashu wajhihi, dan mengusap wajah. Oh, jadi begini, ketika memindahkan apa itu turab tangan ya, pas waktu luka itu. Summa yadaihi, kemudian kedua tangannya. Jadi itu niat tadi rukunnya niat, kemudian rukun kedua adalah masuk mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Ya. Itu tertibnya rukun begitu. Walau tayaqqana, dan kalau punya keyakinan, dugaan kuat, ma'an akhara, ma'an salah akhirul waktu, salah baca itu. Walau tayaqqana, dan kalau meyakini ma'an adanya air, akhirul waktu, di akhir waktu sholat, di akhir waktu sholat. Nih udah asar ya, iya. Ini air mana, belum ada. Udah mau akhir nih. Fantidharuhu, maka menantikannya afdol. Ya, harus yakin. Karena yakin. Kalau tawahama hanya duga-duga. Ada berita nih. Ini air mau datang nih sebentar lagi, satu tangki. Di mana? OTW. Ini bahasanya WA gitu, OTW. Android. Itu sudah depan Polres. Mau ke sini kok. Ya tunggu. Fadhil Abdul, tunggu aja sebentar. Yakin sudah. Tapi kalau ini air datang nggak kira? Air nggak jelas ini, ya sudah tayamum. Sebelum, kan ini kalau tak menduga ada air yang lain di akhir waktu, udah yakin nih, udah situ kita putar sini. Nah, ya udah tunggu aja sampai air datang dari tangki itu. Tapi kalau nggak jelas, nggak yakin, yang benar katanya sampai situ, nggak ada, ya udah tayamum terus. Ya, yang dia nggak jelas. Ini kan udah jelas nih, yakin bakal datang air nih. Udah sampai tikungan situ tuh. Pintu gerbang. Ya sudah, bentar sholat. Wudu dulu, ya. Wa illa, dan kalau tidak yakin, dan kecuali dia tidak yakin, fata'jilu tayammumin, maka segera tayamum. Fata'jilu tayammumin, maka segera tayamum. Wa idza tana'a istimaluhu fi 'udwin wajaba tayammum. Dan ketika terhalang wa idza imtana'a, dan ketika terhalang isti'maluhu, menggunakan air, fi udwin, pada anggota wudu, bisa saja salah satunya, apa saja bagian anggota wudu kan, ya kan, dari wajah, gitu, kemudian tangan, dan bagian kepala, kaki. Ada yang udur tuh, kalau kena air bahaya nih, bisa, wah pokoknya nggak tanggung jawab dah. Kenapa? Dokter bilang begitu. Jangan kata dia. Kalau kata Mas Yahya, jangan. Apa dasarnya? Udahlah, kasihan nanti. Kan kasihan doang. Ya, oke. Wajiblah tayamumun, maka wajiblah tayamum. Wajiblah orang itu mutawadhi tayamumun tayamum.
Wajib tayamum. Enggak. Hukum tayamum yang wajib, bukan mutawaddi. Wajib maka wajib. Apa yang wajib? Tayamumun, bertayamum. Wa ghuslun sahihun. Nah, tapi tidak semua yang berhalangan. Ada anggota wudu yang boleh. Maka wa ghuslun sahihun. Nah, jadi satu pekerjaan wudu bisa bersama dengan tayamum. Tayamumnya untuk yang sakit, kemudian basuhnya yang sehat. Gitu. Jadi itu sesuatu yang kombinasi. ACDC. Iya. Jadi berkolaborasi. Jadi at-tatahur berkolaborasi. Nah, gitu. Bisa tayamum bersama dengan wudu. Luar biasa, bijak ya. Wa mashu kulli satir ad-dharri, dan mengusap semua pembalut ad-dharri, anggota wudu yang sakit, nazmuhu, ya, dengan membukanya, ya, melepasnya, bimain, dengan terkena air. Ya, hati-hatilah yang boleh dan tidak dengan air, ya. Kalau yang sahih, sehat, pakai. Wala tartiba, dan tidak ada keharusan tertib bainahuma, di antara tayamum dan basuh itu. Li junubin, karena junub. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah 9:30 lewat. Udah cukup. Ini udah ganti. Iya, saya ganti nih. Ganti ini. Saya ada hal yang lagi yang penting ini di Ar-Rahiq Al-Maktum, ya. Diulang. Saya kaji semalam, nggak ketemu bahasannya. Ya. Wa ba'da mauti jadimah, di atas, paling atas, halaman 28. Ya, jadimah. Ya. Ini Raja Jadimah itu sekitar 268 tahun Hijriah. Nah, sekarang ini wa ba'da mauti Jadimah. Ya, ini Arab Al-Badiyah. Nah, walla, itu bukan walia, walla. Ya, bukan. Walla telah mengangkat. Ya, walla mengangkat siapa? Al-Hayaratu, dari kelompok Hayarah, wal Ambaru, dan kelompok Ambar. Ngangkat siapa? Amr bin Adi bin Nasr Al-Lakhami. Nah, begitu ya. Jadi ketemu. Setelah meninggalnya Jadimah, maka kelompok Hayarah dan Ambar sepakat mengangkat Amr bin Adi, gitu loh, bin Nasr Al-Lakhami. Tahun berapa? 268, karena matinya Jadimah kan 268 sampai 288.
Nah, Amr ini bin Adi wa huwa awwalu mulukil Lakhumaini ya. Lakhumaini ya. Lakhumiyin ya, Lakhumiyin kali ya. 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 Lakhumiyin ya. Ya. Dan raja apa nama ini? Amr bin Adi bin Nasr al-Lakhmi wa huwa awwalu mulukil Lakhumiyin. Begitu. Malam tuh renung. Memang kalau malam enak merenungkannya itu. Cuman istri bilang, Mas kapan? Baca dulu. Kadang gitu kalau sudah asik baca lupa sampai jam 1 kadang begitu. Ya, begitulah kira-kira. Memang kiai saya gitu. Kalau malam, ibaratnya apa? Kata General itu apa? Muta'alim itu ibarat kata nangkep burung. Jadi kalau kita belajar ilmu sebenarnya nangkep burung. Kalau malam burung jinak, gampang ditangkap. Karena burung tidur. Kalau siang terbang. Ya. Itu katanya. Ya. Makanya siap kopi hitam, ya enggak? Lanjut. Wa awwalu man ittakhadha al-hayra, dan pertama kali orang yang melakukan memilih al-hayra muqirran lahu, menetap atau tempat baginya. Ya. Terserah, yang enak yang mana lah. Cicing boleh, domisili boleh. Oke, baik. Wakana, dan adalah Amr bin Nasr tadi, bin Adi ya, fi ahdi Kisra Sabur bin Ardashir ya. Itu berada di masa kekuasaan Kisra, itu sebutan raja Parsi ya, Kisra. Jadi di dalam masa kekuasaan Sabur bin Ardashir. Jadi versinya waktu itu yang mimpin Sabur Sabur bin Ardashir. Kaisaran. Kerajaan itu kan? Iya, subur belum. Tsumma lam yazal ya al-muluku minal Lakhmiyin. Kemudian tidak bergeser al-muluku, kerajaan itu, kuasaan itu, minal Lakhmiyin, dari kelompok Lakhmi. Mimbahihi, setelahnya apa itu Amr apa ya, Sabur bin Ardashir ya. Oke. Yatawalluna, mereka merindukan al-hayarata, dari kelompok Hayarah. Hatta sehingga walla, mengangkatlah al-farsu, Parsi ya, artinya apa itu? Kerajaan Parsi, Kaisar Parsi, Qubad bin Fairuz. Maka dari kerajaan Parsi Kisra mengangkat Qubad bin
Fairuz. Kenapa? Karena memang supaya mengharapkan bahwa dari kelompok Hayaroh yang jadi itu. Ya, Hayaroh dari ya cucunya Ismail itu kan Hayaroh. Itu. Maka akhirnya Farsi mengangkat Kubad bin Fairuz. Tahunnya sudah jelas di situ. Wa fi ahdihi, dan di masanya Kubad nih, dhahara Mazdakun, muncul namanya Mazdak, tokoh baru nih, ya tokoh baru nih, newcomer. Ya. Wa qama bid da'wah, dan bangkitlah dohar apa namanya itu Mazdak bid da'wati, dengan gerakan dakwah. Jadi efektif banget zaman dulu itu. Ya sekarang harus begitu sebetulnya. Cuman begitu, siapa yang ceramah? Coret. Bahaya di radikal. Begitu sudah daftar, khotibnya, sobur, jangan. Bahaya ini, radikal. Begitu. Siapa? Khutbahnya, ya amin, Pak Aman. Ya, Syekh Hasabi, kalem kan gitu. Es krim kali. Ya itu. Ini gerakan dakwah mereka. Jadi dulu begitu, dakwah itu sangat efektif sekali. Nah sekarang bisa nggak kita nih efektivitas dakwah kita sekarang? Nah tergantung gitu kan. Nah, jadi harus ada think tank juga nih, think tank yang mengolah. Katakanlah grup MU ini, apa yang kita harus sampaikan ke umat nih? Wah, gitu kan? Harus ada apa? Think tank yang bagus, leading. Nah, gitu. Boleh ini disinggung, tapi dengan bahasa yang halus. Wow. Jadi kritiknya outbound, ya, membangun. Jangan sampai rejim sekarang ngobrol, hancur, rusak, turun. Itu kan dulu kan zaman Jalani gitu kan, sama lagi siapa? Yayan. Yang penting kalimatnya yang anu. Yayan Rayan. Dulu begitu. Jadi dia pelanjut Mazdak. Nanti ada tuntutannya, dakwahnya ada di sini. Wa qamid dakwah ilal ibahiyah. Nah ini kebebasan. Jangan apa UUD 45 apa. Wah itulah perda. Wah. Sekarang malah ada yang arti perda Islam. Iya. Ibahiyah liberal. Ya ini ada, jadi dulu itu sudah ada gerakan liberal, sudah ada. Mazdak itu orangnya. Nah, ada Sungai Bambu tuh tokohnya itu. Hah? Ibahiyah, gerakan ibahiyah itu, kebebasan. Ya luar biasa ini. Dulu Mazdak tokohnya itu. Ini betul sekali ini betul. Fatabi'ahu. Nah tapi ini, maka kemudian mengikutinya siapa? Kubad. Si Kubad ikut-ikutan dari kelompok Hayaroh ini. Ikut apa namanya? Jadi terinspirasi dengan gerakan itu. Walaupun tidak grupnya, tapi dia setuju pemikiran begitu itu. Liberal itu penting ini, begitu kira-kira kan. Tapi di NU liberal nggak dapat tempat, di NU dijauhkan. Kayak Ulil Absor dan lain itu kan sekarang sudah nggak ramai lagi. Itu sebatas apa? Saya coba klarifikasi. Itu hanya sebatas mengimbangin kelompok radikal. Jadi ada apa istilahnya penandingnya gitu loh, pembandingnya. Nanti kan pilihannya gitu. Oh, radikal nggak bagus, liberal nggak bagus, ya wasatiyah. Ya kan, wasatiyah.
NU kan wasatiyah, Muhammadiyah wasatiyah. Selesai sudah. Nah, jadi orang umum tahu, oh liberal nggak bagus ini, banyak belok-belok dari Islam. Radikal, wah kenceng banget ini, bahaya, metodenya salah ini. Jadi gimana? Wasatiyah, siapa? NU Muhammadiyah. Udah panggil Sasatibi wasatiyah. Gitu, ya kan? Iya. Baik. Kama tabi'ahu katsirun min ra'iyatihi. Sebagaimana mengikutinya mazhab katsirun mayoritas min ra'iyatihi dari rakyatnya Kubat. Jadi Kubat itu termasuknya didahului oleh apa? Rakyatnya dulu. Seperti banyak mayoritas rakyatnya Kubat itu. Jadi macam sekarang nih, pemerintah punya aturan, ketentuan. Tapi begitu melihat kegiatan Palestina, hilang semua itu, Palestina semua. Padahal itu hanya kasuistis sifatnya. Ya. Nah, makanya pemikiran-pemikiran itu kadang terinspirasi sesaat saja. Ada yang sudah selamanya, contoh NU. NU itu nggak akan keluar dari hitop, ya, yang ditanamkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sikap politik NU, sikap keagamaan NU jelas sekali, nggak boleh itu. Pakemnya sudah dari dulu ya. Walaupun misalnya buku-buku dikarangan oleh warga NU, ya tidak akan lepas dari itu, mutawasit, wasatiyah. Ya? Oh yang biasa saja. Namanya juga cari kan cari panggung. Bisa saja. Bisa gini. Ada warga NU bisa saja pemikirannya dikit ngambil dari Syiah, ngambil dari Mu'tazilah. Bisa saja. Yang cocok tapi jangan yang bertabrakan sama NU, bakal dicutik itu nanti. Ini NU apa ini gitu. Misalnya gini. Di kalangan Mu'tazilah itu kan namanya sholawat. Itu bisa dikemukakan. Walaupun sholatnya berbeda. Ya, enggak pakai Sayyidina. Enggak masalah. Sholawat itu ada di mana-mana kan gitu. Baik. Summa arsala Kubadu ila mulkil hayarah. Kemudian arsala, bukan mengutus ternyata. Saya coba jadi kamus apa itu yang tebal namanya itu lupa. Apa? Itu di situ ada di Imam Bidin punya juga itu. Al-Munawwir. Al-Munawwir kami juga punya, kami salaf. Tebal. Itu dengan arsala itu bukan mengutus atau menyuruh, tetapi di sini apa? Memberi kebebasan. Kubadun kubad ila mulkil hayarah, kepada penguasa hayarah. Jadi ada kelompok hayarah yang punya penguasa gini, kepala suku lah kira-kira, grup. Etis mana ini? Ini etis ada Yaman, Habib, ada Fuhab. Ada ketuanya Fuhab. Kan gitu, ada ketuanya grupnya Habib siapa? Ali Habib Lutfi misalnya. Itu yang grupnya ada. Ini hayarah. Wa huwal mundir bin ma'is sama. Mundir namanya. Mundir ya. Tahun sudah tahu jelas. Yad'uhu Kubadah mengajak mundir. Kubadah mengajak mundir ila ikhtiyari hadal madhab al-khabith, untuk memilih madhab yang jelek ini. Ibahiyah kebebasan. Karena Kubadah sudah setuju dengan pendapatnya Mazdak,
setuju dengan pemikiran bebas itu, liberal, diajaklah Mundir yang masih puritan, yang masih megang yang pendapat lama, apa istilahnya, al-muhafadhah, saleh ya kan, masih megang yang lama, yang saleh, al-muhafadhah ya, bil qadimi saleh. Nah, sebelum melakukan wal ahdu bil qadimil aslah. Tapi ini kan sesuatu yang masih tidak jauh. Ini liberal jauh sekali. Tidak soleh, apalagi aslah. Ya, itu pemikiran itu sudah muncul di zaman dulu itu, sudah dikembangkan sampai sekarang. Ya itu wajar. Di Barat dikembangkan, di Eropa segala macam. Ya itu pikiran begitu muncul itu, bukan muncul, dikembangkan kan sudah muncul dulu. Itu hal Mazdak. Nah, kemudian Qubada itu mengajak Mundir supaya milih madhab ini, madhab berpikir, madhab apa? Iya, pemikiran. Iya, madhab pemikiran itu. Al-khabith yang jelek. Fa'aba, Mundir nolak alaihi atas hal tersebut. Dalika itu. Mundir nolak. Saya nggak setuju kata begitu. Nah, alasannya apa? Hamiyatan. Nah, melindungi. Wa anfa'atan, dan karena harga diri. Oh, gitu. Prinsip begitu loh. Jadi hari ini dia melindungi dan harga diri. Proteks. Nah, ini suatu yang kontradiktif. Qubada ternyata nggak punya prinsip. Mazdak ngasih kebebasan, udahlah ini bagus nih. Karena dia selama itu mengikuti aturan yang sudah lama. Dianggap tidak bebas berpendapat. Nggak boleh, harus begini, pakemnya begini. Bebas maunya gitu. Ya. Nah, jadi itu suatu yang demokrasi yang tidak demokrasi. Iya, demokrasi yang tidak demokratis itu loh. Ya. Ini saya bukan ini bukunya Muhammad Najib nih. Jalan Demokrasi. Muhammad Najib ini. Ya, dia bandingkan pengalaman Indonesia, Turki dan Mesir. Ya biar tahu lah. Nanti. Iya, biar puas. Oke. Nah, baik. Fa'azzalahu Qubadun. Maka akhirnya menyingkirkannya. Mundir disingkirkan oleh Qubad. Fa'azzalahu Qubadun. Wa walla, dan Qubad mengangkat badalahu, penggantinya, yaitu Al-Harith bin Amr bin Hajar Al-Kindi. Itu loh ya. Ini menarik ini ya, namanya sejarah itu tidak lepas dari politik. Manusia itu dagangnya pakai politik. Politik dagang enggak. Jadi kalau kita tabu dengan politik, saya kira keliru. Siasah itu di mana-mana ada. Ya, yang penting siasah yang berkesantunan, yang beretika, bermoral. Ya, jangan dasar like and dislike, enggak boleh itu. Itu namanya lidah tak bertulang gitu. Tapi memang tidak bisa terlepas daripada kepentingan. Jadi kalau kepentingan yang mengendalikan dirinya, ya akhirnya sulit ya.
untuk kejernihan itu. Tapi itu manusiawi itu, manusiawi. Ya, makanya ketika ada orang itu kita menghindar dan menyikapinya dengan cara yang lain. Jadi adu strategi gitu. Ya, dia ke sana, Fionnya kita ke sini. Stakser, lukir. Jadi itu siasat catur bagus juga itu. Ya. Ba'da an ajaba da'watahu ilal madh al-mazdaki. Setelah menjawab atau menyetujui atau sependapat gitu kan. Ajaba ini si siapa? Haris bin Amr da'watahu, ajakannya Kubad ilal madhabil mazdaki, ke madhab pemikirannya Mazdaki. Ya, Mazdak ya. Jadi kalau namanya Mazdak, jadi pengingilannya Mazdakiyu, kayak Asy-Syafi'i ya, pemahamannya. Wa khalafa, dikit lagi ya. Jam 10 saya. Enggak jadi jam 11 saya. Ya. Hari ini aman. Ya. Iya, ini kan jam saya berarti ya. Sampai jam 10. Jam 9 tadi ya saya. Jam 10 ya terakhir ini. Ya, wa khalafa, dan telah menggantikan Kubad, oleh Kubad telah mengganti Kubad Kisra ya Anushirwan. Ya, Kisra Anushirwan, apa namanya? Raja Parsi Anushirwan. Tahunnya sudah jelas. Wakana, dan adalah Anushirwan yakrohu, nggak setuju hadal madhab, pada madhab Mazdak ini, jiddan, kata orang Jawa, babar belas, sama